Gue suka banget ini, gue lupa kalau nggak salah ini George Carlin deh, gitu. Salah satu dewanya komedi lah ya, almarhum gitu. Boleh nggak sih George Carlin bilang almarhum George Carlin? Boleh. Kenapa ini orangnya udah nggak ada gitu? So basically it's like, katanya a job of a comedian is to draw a line and deliberately cross it. Halo and welcome back to Mas Nanya, sebuah acara yang ngobrol-ngobrol bareng gue Oleh Masna dan Debbie Permata, dan di sini ada mantan CEO Clubhouse. Enggak dong. Kabur. Tadi kita udah bahas dong, bukan dong. Kita udah bahas itu tidak betul dong. Jangan begitu dong. Di bawah terus ya. Dibawa terus. Mas sampai sekarang masih ada loh yang manggil gue gitu loh. Weh, CEO Clubhouse. Gimana duit? Clubhouse pasti rame. Nggak ada urusannya sama gua. Udahlah, udah lewat. Kenapa sih? Oke. Tadi ini sambil ngobrol tentang segala macam hal yang lo bikin, perusahaan Yes. lah, tim segala macam. Ada nggak hal yang lo pengen bikin tapi belum kesampaian sampai sekarang? Dalam urusan kerjaan, Goals Atau- aja, personal dan kerjaan. gua kalau urusan kerjaan ya, ada satu sebenarnya yang lagi mau gue bikin dan akan gue usahakan untuk bisa terjadi. Gue sedang mengusahakan itu, baik itu bentuknya nanti perusahaan terpisah lagi kayak gue cuman invest kayak atau gimana. Tapi ada satu yang pengen gue bikin gitu. It's more about still in the content side lah gitu, lebih ke content side-nya gitu. Cuman memang gue ngelihat potensi-potensi muda, gue nggak bisa bilang terlalu jauh, tapi banyak potensi yang pada akhirnya tidak digarap dengan baik. Pengen gue garap gitu. Itu sih lebih ke situ. Itu kalau yang kerjaan. Kalau yang nggak kerjaan, this might sound weird to some people gitu. Tapi gue bukan pengen punya sih. I wanna start a foundation sih. Gue pengen start yayasan. Oh, aku pikir foundation. Enggak dong, enggak. Foundation bedak ya. Itu nanti ada lagi. Gue pengen yayasan kayak gitu. Jadi mungkin bukan nggak banyak yang tahu sih. So for those people that followed me for a while gitu, knows me that I'm very close with my mom gitu. And she passed in 2019 and that's salah satu momen terberat lah dalam hidup gue. Gitu. Dan itu juga yang akhirnya membuat gue take the leap untuk bikin ini gitu, One Creativerse ini gitu. Dan gue ngerasa kayak, bahkan kayak ini kan Rio Renjana gitu, nyokap gue namanya Ana gitu. So we take Ana from there gitu. Gue masih, that's one of the thing. Gue pakai jam tangan, ini bukan yang ini, gue ada jam tangan dari All Nippon Airways gitu. I don't know, I know it's stupid. Things to do with your mom. Iya, it's weird gitu, it's weird. Cuman maksud gue, ya I still think that it's a tribute to her gitu. Okay. Nah, foundation yang mau gue bikin sebenarnya mungkin juga berhubungan dengan itu gitu. My mom passed because of tuberculosis. Dan tuberculosis itu di Indonesia it's a very common occurrence gitu ya. Dan sayangnya meskipun itu sudah bisa diobati dan lain sebagainya, cukup banyak orang yang they lost their livelihood, they lost their life, their loved ones and everything due to it gitu. Gue jujur gue nggak tahu gitu, I have no knowledge about this kind of foundation dan lain sebagainya. Makanya gue nggak bikin apa-apa gitu ya. Gue juga ngerasa gue nggak punya kapasitasnya gitu. But once I'm able to sort out the other things, that's gonna be the first one that I make. Dan itu yang lagi gue pengen bikin jujur. Wow. Ya itu ini pertama kali gue ngomong ini di depan umum actually. Jadi nanti untuk 4 orang penonton yang nonton ini, 4 kan paling yang nonton, 5 ya? paling 4 to 6 people yang nonton ini, lo adalah orang-orang pertama yang tahu gitu. Karena gue memang I've had this idea since like 2 years ago. Cuma ya gue, you know, with all the pandemic and stuff gitu ya, it slipped out of my mind for sometimes. Dan thanks for asking that gitu ya. Gue keinget lagi aja. Gitu.
Ternyata Dwika bisa melo juga ya. Oh, gue mellow banget. Actually gue mellow banget gitu. Cuman nobody likes a mellow a-hole in a way. I mean, gaya gue tengil gitu. Kalau gue keluarin mellow-mellownya tuh aneh. Saat itu yang terjadi ketika kemarin gue ke Bandung barengan sama anak-anak kantor gue gitu. Terus kita nongkrong bareng gitu. Di saat yang lagi hahi gitu. Terus gue kasih wejangan-wejangan gitu. Terus mereka yang kayak anjing, dude, lu kalau serius ngeri juga ya. Gue bilang, ya, iya. Dude, I have like, I am not saying that I have a super heavy or super difficult life gitu ya. But it's way jauh dari kata enak tuh jauh banget gitu. I have a, apa ya bilangnya, hidup yang berwarna gitu. Cukup banyak gitu pengalaman hidup yang akhirnya bisa dibagikan gitu. Jadi mereka juga bingung. Tapi kan itu sama, nobody likes a mellow a-hole. Lu tengil tapi mellow tuh aneh banget, men. Gak cocok lo gitu ya. Iya, apa sih anjing gitu. Iya. Lo kan, lo pernah jadi komedian. Pernah. Sampai sekarang masih kok. Tapi lo nggak lucu kan? Lucu kok. Kata beberapa orang. 3. 4 lah, 4. Iya 3, nyokap gue udah gak ada soalnya. Jadi tinggal 3. Wow. Gelap. Lampunya mati. Terus Buat lo komedi itu apa sih? gue suka banget ini, gue lupa kalau nggak salah ini George Carlin deh, gitu. Salah satu dewanya komedi lah ya, almarhum gitu. Boleh nggak sih George Carlin bilang almarhum George Carlin? Boleh. Kenapa nih orangnya udah nggak ada gitu? So basically it's like, katanya a job of a comedian is to draw a line and deliberately cross it. Gitu. Jadi emang kayak tadi gitu, gue tahu orang nggak akan mau ngebecandain my dead mom. Gue tahu itu line-nya, gue lompatin, aha gitu. That's why it's funny gitu. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang berkomedi tanpa tahu garis. Serang semua dulu, baru mikir belakangan. Gitu. Itu Malah yang. nyalahin Kenapa? Malah nyalahin offended. Ya, well itu kalau mau ngobrol komedi sampai sana itu bisa panjang banget. Tapi kalau dari gue simpelnya gini, komedi itu apapun genre-nya, apapun bentuknya, namanya komedi itu kenapa? Karena ujungnya baseline-nya satu, lucu, udah. Gue nggak pernah bilang orang yang sambit-sambitan tepung tuh lebih nggak lucu dibandingin Chris Rock gitu misalnya. Karena faktanya bisa bikin orang lucu ketawa sampai terpingkal-pingkal sampai pipis di celana, ya menurut gue itu lucu, itu komedi. Gitu. But for some comedy works better for some people, some don't. Ya udah. Menurut gue gitu aja gitu. Makanya ketika kayak gue sekarang terutama sejak nyokap nggak ada gitu, my comedy has taken a darker turn, way darker turn gitu. Gue bisa ngomong dengan santai bawa gue yatim piatu gitu. Gue bisa dengan santai ngomong kayak, lu masih lengkap, tunggu apa lagi sih gitu, kayak you know like kapan yatim gitu kayak. Itu kalau orang lain yang ngomong parah sih. Iya, it's the same like. Enggak lah, itu gue tahu itu, by the way itu gue nggak ada maksud offending anyone gitu ya. Cuman kayak that's the kind of joke that I do with my friends gitu ya. Because they keep on asking misalnya, Dwik lu kapan nikah gitu, kayak lu kapan yatim? Gue udah gitu. Gue udah gitu kayak, dan itu kan inevitable kan gitu. Itu kalau bukan self-deprecating orang bakal offended banget sih. Exactly, chance lo harus orang yang tepat ngomong bener gitu. kan? Makanya kayak itu kan dark comedy, but you laugh right gitu. Karena situationalnya membuat lu bisa tertawa kan, simply gitu ya. Gitu. Jadi menurut gua baseline-nya asal bikin orang ketawa it's fine. Nah, biasanya itu yang jadi latar belakang gua untuk kayak bahkan sekarang deh gitu, gua banyak jok bapak-bapak gitu ya. Debbie tadi udah kena gitu contohnya ya, jok bapak-bapaknya seperti apa gitu. Because I just want to make people laugh. For some people it might be obnoxious, it might be annoying sometimes. Gitu. Ya udah gitu, that's the risk that I take. Kalau buat gua. Gue pengen bacain salah satu karya lu. Gak usah. Gak usah. Yang mana? Life is a market. Holy. Gila lu ya? That was lost bacanya ya? Gila, that was like 2013, 14? Life is a market. Life is a market. Go buy a plastic heart, so you know that it's the only kind of heart that wouldn't hurt. Go buy a cloth of happiness, so you know how easy it is to be torn in two.
go buy a bar of darkest chocolate. So you know something good can sometimes be bitter. Yes. Go buy a bouquet of roses. So you know something beautiful will eventually wither. Eventually with that, yeah. Tapi sekarang orang demennya beli buket uang, man. Iya, I know. And sometimes and the value will depreciate over time. Iya. Tapi kan dipakai langsung gitu. Betul. Bisa jadi. I'm the loser in a fight. I'm the darkness in the light. I go left when everybody else goes right. Yes. Untung ini dibuatnya tahun 2000-an ya, bukan tahun 65. Iya, kalau 65 bahaya. Oh, hilang, man. Hilang. Oh, kiri gitu. Our life is a market. You have to pay for everything. You can't just buy everything. Tapi kalau lo siskako mungkin bisa. Enggak, tapi itu tetap harus pay. Tetap harus pay sih. Tetap harus Tapi pay. lo bisa bayar. Tapi bisa pakai GoPay. Sponsor kami. Oh enggak ya? Enggak gitu ya? Sorry. Halo Dimas. Halo Dimas, Aryo. Aryo Dimas. Halo. And then last line, life is all about bargaining. Kalau lo suka, kalau lo nggak suka nawar, nama lo bukan Wika Putra, nama lo Aulia Masna, karena gue nggak suka nawar. Gue juga gini ya, gue udah 10 tahun tinggal di Jakarta Selatan setelah tadinya gue di Glodok gitu. Luntur men kecinaan gue men, sekarang gue udah jarang nawar men. Jarang nawar? Iya, gue malah sampai, ini gue pernah kejadian ya, gue lagi sama teman gue nih di mobil, right? Ada yang ade-ade mbak-mbak jualan tisu, tau gak sih lo? Suka jualan tisu, gue nanya berapa gitu, 20.000. Di kepala gue harusnya tisu yang itu bukan 20.000 sih, kan kayak 12-13 ribu gitu. Tapi gue tambahin goceng gitu, malah gue lebihin. Yang kayak gitu itu biasanya kalau lo mau ambil, itu dikasihnya sekali segambreng gitu, jadi lo bayarnya berapa kali lipatnya? Enggak sih, gue ngambil satu sih, gue bilang satu aja gitu, terus gue kasihnya 25.000 gitu. Oke. Pak cuma 20 udah ambil aja gitu. Jadi gue kayak reverse Cina, reverse Chinese. Gak tau, gue kayak ngerasa kayak nawar, apa ya, gue ngerasa tuh gini, gue nawar sesuatu beda kayak 3.000, 4.000 gitu misalnya gitu. I don't see it as Nggak signifikan gitu ya? satu, nggak signifikan untuk waktu yang akan gue habiskan, dan kedua kayak mungkin karena gue juga punya bisnis sendiri kali ya gitu, maksudnya kayak jualan dimsum and everything. Dimsum gue pernah ditawar by the way. Tapi rasanya nggak tawar kan? Enggak. Pernah ditawar, dicampur air. Ya, tapi pernah kayak ditawar. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah gitu. Ngerti nggak sih kayak ya I think this is Gue ngerti orang itu jualan kan, dia Iya. Dan jadi nggak enak aja gitu. Kayak gimana? Ya udah nggak tahu lah, aneh banget sih. Tapi anyway. Kenapa lu bring up puisi gue yang itu anjing? Karena gue lagi buka Tumblr, terus gue nemu ini kayaknya bagus puisinya. Itu lo bikin lagu ya? Nope. Nggak, puisi aja? Nope, puisi. Kalau lagu gue nggak pernah tulis di Tumblr. Jadi gue memang selalu bikin lagu based on my life. Gitu. Makanya ada album pertama gue, Tale of a Name, di Spotify. Itu basically semuanya tentang cerita gue gitu. Background puisi itu apa sih? Itu. Ini 2000 berapa ya? Nggak tahu gue. Gue lupa Cukup lama sih. kayaknya awal-awal. Gue scroll sampai ujung soalnya. Iya, I think it's quite a long time ago. Basically gini sih, gue waktu itu biasanya gue nulis itu kalau patah hati. Jadi ini pasti tentang patah hati. Makanya tadi ada go Plastic buy a heart. bucket of rose. Go buy a plastic heart. So you know that's the only heart that doesn't. Jadi itu kebiasaan gue pada saat gue nulis lagu. Gue come up with one phrase. Dari phrase itu gue kembangin gitu. Kayak lagu pertama gue judulnya Made My Day gitu. Salah satu lagu pertama gue judulnya Made My Day gitu. You are the one that made my day, just as good as what I can say gitu. Dari situ gue kembangin tuh bet kemana-mana, cari rhyme-nya dan lain sebagainya gitu. Nah di situ gue kepikiran pertama yang menarik buat gue adalah Plastic Heart. Gue lupa gue dengar dari lagu apa gitu, terus gue kepikiran kayak Plastic Heart gitu. Terus kayak gue yakin gue patah hati atau lagi ribut. Tapi harusnya itu bukan sama cewek gue sekarang, mungkin sama yang dulu. Jadi intinya kayak go buy a plastic heart gitu kan. Terus gue memikirkan second sentence-nya apa ya, beli apa lagi ya yang ironis ya gitu. What kind of thing that can be ironic gitu. Kalau nggak salah itu yang kedua apa ya? Cloth of Happiness. A cloth of happiness gitu. Karena lu happy tapi bisa turn into gitu. Terus go buy dark chocolate. Nyari-nyari gitu ya. Iya. Jadi gue nyari yang ironiknya apa sih gitu. Dan biasanya gue old school banget gitu kalau nulis gitu. Jadi kayak sebisa mungkin tuh rima ABB gitu. Terus gue nyari yang bentuknya ini. Setelah kayak verse, ada referen atau ada hook terakhirnya apa gitu. Hook terakhirnya adalah bahwa ternyata life is a market and we have to pay for everything gitu. Jadi kayak ya mungkin itu waktu itu mungkin gue kayak
Kalau ini 2013 berarti gue habis nemuin mantan gue selingkuh. Kalau ini 2012 berarti ini pada saat gue berantem sama mantan gue karena mantan gue yang lain gitu. Dalam nih ternyata nih Dika. Iya. Karena buat gue gini. Pada saat itu gue salah satu orang yang mungkin sadar menceritakan masalah pada saat masalah itu terjadi biasanya ngebawa masalah yang lebih banyak. Biasanya gue berantem sama Aul, terus gue cerita ke Debbie. Gue nggak tahu Debbie cerita ke siapa. Gue nggak tahu nanti tiba-tiba nyampe ke lu udah pakai gimana, terus balik ke gue nya ribut lagi kan gitu. Oke, bisa sih. So I choose katarsis gue nulis. Gitu. Bahkan ada yang tulisannya bentuknya jadinya cerpen. Ada yang bentuknya jadinya tulisan lagu dan lain sebagainya. Ada yang jadi film pendek. Iya, lu sering bikin video kan dulu ya? Yes. Masih nggak sih? Gue udah. Masih tapi dengan kapasitas yang berbeda kan ya. Oke. Dulu gue suka motif namanya ngobrol kreatif kayak gitu, tapi sama orang-orang kreatif gitu di dunia kreatif. Gue pakai P sengaja biar beda. Ya udah ngobrol tentang proses kreatif orang gitu dan lain sebagainya. Tapi udah enggak sih sekarang. Gue mostly do it di studio sekarang ya. Tapi tadi Dika sempat bilang tulisan bisa jadi film pendek dan segala macam. Kamu sendiri kan kayak kalau lihat teman-teman kamu atau mungkin kayak stand up comedian lain, kamu kan used to be a stand up comedian juga gitu, bikin film gitu ya. Kamu tertarik nggak sih bikin juga gitu? Aku kalau main pernah sebenarnya. Kita kan main bareng. Enggak. Apa sih? Kita bareng tapi nggak bareng deh. Kita nggak sama frame-nya sih. Iya nggak sama frame-nya. Gue pernah di Manusia Setengah Salmon sama di Ngenes. Oh iya, benar. Gue di Manusia Setengah Salmon jadi wartawan, di Ngenes jadi sepupunya Ernest. Yang akhirnya bisa menyebut kata. Oh iya, yang di wedding ya? Iya. Yang di wedding. Yes. Bukan yang di wedding ya. Sincia. Oh Sincia. Oh iya deh. Tahun baru Imlek. Iya. Yang di tahun baru Imlek, gue ceritanya udah punya anak lagi. Oh iya, inget. Oh iya benar. Yap. Yang di rumah ya. Yes. Kalau ditanya pingin atau enggak, pingin. Ada kepinginannya. Cuma memang gue nggak seterkenal Ernest untuk bisa bikin biopic gitu. Dan gue nggak sekreatif teman-teman stand up comedian yang lain mungkin belum sekreatif mereka untuk dan belum sefokus mereka. Bene keren banget gitu, Bene Dion gitu misalnya, atau Aco dengan gara-gara warisan, Bene dengan gara-gara sedap, belum nyampe situ. Gue ngerasanya gue belum nyampe. Kalau nulis keinginannya ada nggak? Ada gitu. Gue udah punya beberapa naskah pendek gitu yang memang suka gue bikin, dan gue emang suka nulis kan gitu, basically. Nah gue juga kayak waktu dulu kerja di PH, gue nulis skrip, nulis konsep dan lain sebagainya. So ada deh, keinginan itu ada, tapi memang kayak kata MC 70-an ya, waktu pula lah yang memisahkan kita gitu. Gue belum punya waktunya buat ngejalanin itu secara full time. Gue bahkan sudah dapat 3 kali ditawarin bikin buku, ceritain tentang ya cerita-cerita gue gitu, kehidupan gue, cerita macam-macam. Waktu itu pernah sekali tentang quarter life crisis yang gue hadapin, sekali itu tentang karir gue di dunia kreatif dengan segala kekonyolannya gitu. Ada juga yang tentang lebih ke percintaan dan keluarganya, tapi mati semua karena gue nggak sempat kerja. If I can have someone, seandainya isi kepala gue bisa langsung jadi, itu mungkin gue bikin sesuatu. Ngomong-ngomong bikin sesuatu, dan kan tadi lo bilang lo dulu sering bikin video. Iya. Di video itu masih di YouTube ya? Ya. Nah, lo di TikTok nggak? Ada. Lo taruh di sana nggak video-videonya? Tidak. Enggak, karena beda tujuannya. Beda orientasi. Beda orientasi. Enggak sih, sebenarnya karena gue masih tidak tahu ya, TikTok tuh menurut gue kejam banget ya. Kejam banget dalam artian ya jahat aja sih gitu. Kayak mulut orang, ketikan orang di sana tuh jauh lebih jahat ya gitu menurut gue. Oh, apa namanya? Reaksi orang ke satu konten dan gitu. Iya, dan gue nggak lagi ngejelekin TikTok sih, cuman kayak gue ngelihat beberapa konten yang viral segala macem gitu, starting dari TikTok itu, buset komentarnya bung. Kan seperti itu nggak cuma di TikTok aja gitu, di Instagram juga begitu, di Twitter juga gitu. Kan orang-orang karena mereka komentar yang nggak terkontrol tuh karena Ngumpet di balik anonymity. Dan orang
nggak That- ada akuntabilitas gitu loh. That might be true, tapi mungkin ini juga props to algoritmnya TikTok kali ya. Gue pernah nyoba, soalnya jadi gini. Gue tuh lumayan suka ngelihat street justice. Gitu. Maksudnya adalah orang berbuat jahat lalu langsung dapat karma langsungnya gitu. Kayak ada orang belanja sambil mabok nggak mau bayar, terus digebukin sama yang punya tempat gitu. Isinya gitu semua, Jack. Jadinya habis itu gitu, kayak setiap 2-3 video sekali itu semua. Gue kebayangnya, ini orang yang sudah pernah komentar jelek, let's say misalnya lu bikin video nyanyi-nyanyi, terus orang komentar jelek. Setiap lu ada video lu lagi, dia akan muncul lagi dan komentar lagi, Jack, gitu. Kayak gue tahu harusnya kayak ya udah itu kan cuma komentar orang, iya, tapi kan gue mellow. Tadi kan we establish that I'm a mellow guy gitu. Gue ngerasanya kayak gue nggak ketemu gue mau bikin apa, value apa yang mau gue bawa ke TikTok. Karena gue ngeliat orang-orang di TikTok keren-keren banget. Meskipun beberapa cuma kayak, bukan cuma sih, beberapa kayak, ini orang keren banget. Kalau mau tahu ramein nanti saya jawab di part 2 gitu. Kayak ada juga. Komentaran gitu aja. Iya ada juga kan yang kayak gitu kan. Gitu. Tapi menurut gue bahkan yang kayak gitu, itu kasih value yang, banyak orang yang dari nggak tahu jadi tahu itu value gitu. Gue nggak tahu value apa yang bisa gue kasih. Jadi gue memilih untuk, ntar aja deh gitu. Gue juga bingung. Mau value apa gue? Jadi biarkanlah saya bikin video-video panjang, lalu dipotong-potong jadi TikTok sama tim, nah suruh mereka yang upload lah gitu. Jangan saya sendiri. Gue tahu itu salah tapi ya udahlah. Aduh, pegel. Menurut lo sosial media platform sekarang tuh kayak gimana? Tadi kan kita sempat bilang kalau orang tuh kayak nggak punya rem kalau mereka komentar di mana-mana gitu. Dan lo sendiri dulu tuh cukup rame di Twitter, gitu kan? Ya. Nah, ketika orang lebih banyak yang sekarang mungkin bergeser ke Instagram atau sekarang makin rame di TikTok, apakah itu jadi penghalang buat lo? A little. Karena buat gue Twitter tuh masih social media yang sangat fair. Kenapa fair? Karena kalau lu terlalu pengecut untuk membuka gembok lu, tidak ada yang bisa baca komentar Anda. Gitu. Kalau di Instagram, akun lu digembok, lu komen lu dibaca. Yeah. Which gue nggak suka. Gitu. Emang mestinya gitu sih, kalau private ya udah yang baca teman. Iya private aja gitu, lu ngomong aja di balik kotak lu sendiri, lu ketik sampai tolol gitu, nggak ada yang bisa baca gitu. That's what happened on Twitter. Ya. Gitu. Makanya di Twitter, meskipun akhirnya orang bersembunyi di balik, sorry ya gitu, akun palsu yang pakai avatar Korea, avatar anim, avatar foto artis, avatar SG girls, foto-foto cewek yang ngambil random, lu tinggal cari girls Asian, cari keluar bread banyak gitu, lu pilih satu gitu. Cuma paling tidak gitu, kalau lu begitu kita bisa, oh ya udah akun troll, gue cuekin titik gitu. Atau mute aja gitu ya? Yeah, that's it gitu. Dan untuk orang terpengaruh itu dia harus buka akunnya gitu loh, terus lihat misalnya gue buka akun lu gitu, lu ngomongin apa sih tentang Debbie gitu. Kalau nggak akan kelihatan karena gue nggak follow lu. Kalau di Instagram kan nongol cuy, bener-bener kayak semua komen ya? dibaca terus kayak wah gue ikut, semua pada bilang jelek, gue jelekin juga gitu. Kayak gitu sih, itu yang gue nggak I don't really enjoy it gitu. Makanya gue pakai Instagram juga agak beda ya gitu. Kayak gue mostly main story doang gitu. Yang di IG feed biasanya kalau gue ada kerjaan terus diminta post, tuh gue taruh IG feed gitu. Kalau enggak, gue lebih suka IG story. I don't know why, it feels casual. It feels casual gitu. Kayak I can post it. Kayak dulu gue main Snapchat kali ya. Snapchat kan nggak pernah benar-benar hit it off ya di Indonesia ya gitu. Tapi gue enjoy pada saat itu karena kayak gue post terus ya udah gitu. I posted 24 hours it's gone gitu. That's what's happy before it got duped by Instagram. Udahlah, kita udah sama-sama tahu kan itu ditiru kan, udahlah. Tidak perlu lah kita pura-pura kayak itu kan inspirasi, udahlah. Oke. Geser dikit. Boleh. Ya, geser. Ya. Nah, gue mau nanya tentang metaverse nih. Lo kan kayaknya Tentang apa? Tentang metaverse belakangan ini lo Oh, metaverse ya. kayaknya Ya. lumayan sering ngebahas soal metaverse, tentang NFT. Lumayan sering jualan obat lah gue tentang metaverse dan NFT. Ya. Itu dia. Apa yang bikin lo tertarik? Gini, gue suka blockchain dari 2017-an. I can be wrong,
I can be right, I don't know. But buat kalian yang nggak tahu, gue itu sebenarnya anak IT. Gitu. I'm a programmer by heart gitu. I love programming so much pada masanya gitu. Jadi ketika ngelihat teknologi yang keren-keren tuh gue tertarik gitu. Dan menurut gue blockchain is to the internet as internet is to before internet. Gitu. Oke. Evolusinya segede itu menurut gue gitu. Levelnya sama kayak waktu kita 2G ke 3G. Atau level leap of teknologinya tuh mungkin lebih tepatnya kayak karena kan gini, 2G ke 3G tuh leapnya gede banget, 3G ke 4G tuh sebenarnya nggak terlalu gede, cuman masalah speed. Tapi 2G ke 3G tuh memungkinkan lo bisa ngirim gambar dan lain sebagainya itu it's a whole different thing gitu. So what's different about metaverse sebenarnya? Karena kalau gue dulu pernah sempat ngobrol sama Pungkas dan gue pernah bilang sama dia kalau di mata gue metaverse itu sebenarnya nggak beda jauh dengan lo main World of Warcraft yang rame-rame gitu. Sedunia pada main kumpul rame-rame gitu kan, dan itu ada avatar, lu ngomong segala macem, lo mau interaksi sama orang juga bebas gitu. Kalau zaman sekarang Roblox gitu ya, Roblox. That's a metaverse. Zaman dulu Ragnarok online juga kan. Oke, dua hal. Pertama, kenapa gue nyetuin yang tadi dulu ya, sebelum gue ke dua hal ini. Dan menurut gue, blockchain ini ketika kita bisa mendapatkan kegunaan yang tepatnya, it's gonna be something great. Dan menurut gue NFT itu langkah yang it's a step in the right direction menurut gue, membuktikan tentang keabsahan, membuktikan tentang kepemilikan, di mana data lu bisa diperiksa oleh ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu atau jutaan komputer lain bahwa memang ini punya lu gitu. Semua orang setuju itu gitu. Meskipun kita harus kembali ke law of internet security, keamanan yang paling tidak aman adalah yang paling primitif gitu. Lu punya 100 layer of firewall, gue samperin lu, gue todong pisau, ya udah lu buka semua firewall lu gitu kan. Cuman intinya, given all the good circumstances, NFT and blockchain itu untuk NFT memanfaatkan blockchain untuk kepemilikan barang digital itu adalah sesuatu yang sangat leaps and bounds lah dibandingkan dengan penggunaan internet sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang itu masih foundation level ya? Iya. Masih building blocks? Yes. Sebelum membuat sesuatu yang, atau menjadikan sesuatu yang lebih besar lagi? Bisa dibilang, tapi memang NFT ini paling tidak kita melihat sudah membuat sebuah revolusi yang luar biasa di bidang artis. Di mana royalti bisa memang dibuktikan bertahun-tahun lamanya, tidak akan pernah hilang, royalti itu akan ada terus untuk semua transaksi gitu. That's a very big revolution menurut gua. Meskipun guanya sendiri secara pribadi tidak terlalu quote unquote terdampak karena gua tidak creating NFT gitu ya. Tapi setidaknya gua udah bisa melihat ini bukan hal yang gua mau, tapi ini bagus gitu, ngerti gak sih lo? Kayak rendang pakai kecap bukan yang gua pengen, tapi gua bisa lihat kayak oh ya udah oke ini bisa enak gitu. Tapi gua nggak akan mau gitu. Simply said. Coba aja. Gua dulu makan rendang pakai kecap kok. Karena gue nggak doyan pedes, sama sekali, jadi gue makan rendang pakai kecap gitu. Cuman ternyata ketika gue ketemu rendang yang sekarang gitu, yang nggak terlalu pedes tapi lebih ke asin dan gurih ya ternyata enak gitu. Jadi kayak this is not what I want, but I'm happy it happened gitu. Oke. Ngerti nggak? I'm happy it happened, bukan yang gue pingin sekarang, tapi I'm happy it happened anyway gitu. Nah, menurut gue gitu. Nah, dua hal tadi. Satu, metaverse itu menurut gue sebuah konsep yang punya threshold. Thresholdnya apa? Ketika ada sekian banyak orang dan sekian banyak traffic yang menggunakan metaverse, atau sebenarnya metaverse ini kan virtual world-nya yang kita pahami. It's not the metaverse. Metaverse-nya sendiri menurut gue adalah konsep ketika apa yang lu punya di kehidupan nyata tergambarkan di dunia virtual lu dan sebaliknya. Menurut gue that's the real metaverse gitu, in a way gitu. Makanya kenapa kalau orang bilang Ragnarok tidak betul-betul Ragnarok online tuh nggak benar-benar metaverse itu, karena lu nggak mungkin bisa tiba-tiba punya pedang set gitu, and something like that. That's what I'm doing with my merchandising company anyway. Jadi menurut gua itu gitu, itu konsep. Jadi dia ada thresholdnya. Misalkan sekarang di Indonesia ada berapa nih yang lagi bikin metaverse A, B, C, D, E gitu. Sorry to say gitu ya, boleh disensor, it's gonna mean shit kalau yang make cuma kita doang. Kenapa desentralen besar? Kenapa World Wide Web 3, WWW 3 itu sempat gede gitu? Maksudnya sempat super booming meskipun sekarang jadi plateauing gitu ya.
Karena lu butuh orang sebanyak itu untuk itu jadi menarik gitu. Ragnarok Online menarik karena yang main sebanyak itu. Banyak. Makanya MMORPG, M-nya pertama massive, baru multiplayer gitu. Why? Because it's fun. Gue main Street Fighter seru nggak? Seru, tapi cuma kita berdua dan yang nonton di belakang gitu. Ya. Bayangkan dunia Street Fighter ada di 1 juta orang, kan kayak gitu kan. That's what's fun about it. Jadi itu satu. Dan yang kedua menurut gue, Metaverse ini orang masih terlalu banyak yang menjadikan cuma jadi gimmick. It's just a gimmick. You don't really get the idea why does it have to be a Metaverse. Kalau cuma pengen ngebangun, gue tahu paling tidak ada 5 sampai 6 programming team di Indonesia yang mampu bikin ini dengan baik dan benar gitu loh. Dengan bagus, hasilnya keren, 3D-nya bagus, rendering apa segala macam, it's good gitu. At least gue tahu 5-6 tim yang kuat gitu. Tapi konsep di belakangnya apa? Apa yang mau disampaikan? Kenapa lo akhirnya bikin Metaverse? Itu yang tidak kayak lu bikin film bioskop gitu. Banyak yang bisa bikin film bioskop keren, punya duit, bisa bikin syuting dengan keren apa segala macem. Tapi apa yang mau lu sampaikan dengan film itu kan? Siapa yang mau lu tuju? Tujuannya apa? Goalnya apa? Itu kan yang orang nggak ada. Nah konsep itu yang menurut gua harus dipahami orang dulu. Jadi jangan berlomba-lomba kayak aku mau punya Metaverse sendiri, aku punya Dwika first, aku punya Masna first, ini punya Debbie first dan lain sebagainya. The main idea of Metaverse is if all of these little worlds bisa connect dan communicate satu sama lain karena ada satu protokol yang dipatuhin sama-sama. Udah kayak gitu. Kayak Ready Player One semuanya setuju gitu. Ya, semua ada di tempat yang sama jadi. Iya, jadi that's why it's fun, that's why it's important. Ya kayak sekarang aja gue masuk ke Clubhouse kosong semua, apanya yang fun? Yeah. Jadi nggak fun lagi gitu. Itu Metaverse nggak? Metaverse. Kita bisa pakai avatar, kita bisa pakai tulisan bio kita dan segala macamnya, suara kita. Suara asli sih gitu. Itu sih. Gue tau waktunya udah habis ya. Last question. Boleh. Lo nggak punya izin untuk kasih atau nolak sebenarnya. Anyway, lo involved di Jukiverse apa itu cuma sekedar Gue involved. Yes. Oke. Gue marketing. Memang di situ. Yes. Ya basically I've known Faza for about 8 years kayaknya gitu ya. Gue tahu Faza udah cukup lama dan gue akan buat pengakuan di sini. Gue nggak pernah beli bukunya Juki. Tapi lo ikut. Ya, gue buat pengakuan di sini. Gue bahkan nggak nonton filmnya Juki, tapi gue akhirnya nonton seriesnya dia yang di Disney Plus. Dan maksud gue, if you know Faza, nggak bisa nggak, you will respect the hustle, gitu. You respect the hustle dan dari sesuatu yang cuman coret-coretan jelek gitu ya, gue udah lihat draft pertamanya Juki kayak gimana gitu, sampai akhirnya bisa jadi ya bisa dibilang salah satu leading IP di Indonesia lah gitu. Oke. And he takes it seriously gitu. Dan masuknya Juki ke dunia NFT via Jukiverse ini menurut gue adalah sebuah lompatan yang tidak terhindarkan ya pada akhirnya gitu. Karena itu sebuah intellectual property. Yeah. That's an intellectual property that needs. Faza bikin company namanya Pionir gitu. PT Pionir something. Kalau dia nggak lompat ke situ, kalau dia nggak bikin namanya, bukan Pionir namanya. Jadi dia harus Tapi kan lompat. dulu ini buat pasang kaset sama Iya, Pioneer. Temennya itu tuh, Blaupung. sama Aiwa ya. Ah ya aduh. Sony. Laserdisc. Radio Republik Sony gitu. Kalau di Warkop. Itu mau dibawa kemana aja deh si Jukiverse itu? Gue nggak bisa bilang banyak sejujurnya karena tapi ini akan tayang sebulan lagi kan, so so we've got a few things kayak ini tuh lagi mau ke NYC, mau bikin event sama Warkop NYC, terus gue nggak tahu ketika ini tayang mungkin sudah terjadi, terus juga ujungnya akan ada game-nya juga mungkin gitu ya, terus ada staking-nya segala macam, so basically I don't know if I'm able to say this gitu, tapi it's trying to bring the Indonesian IP to a better half of NFT and Web3 sih. Oke. Itu sesuatu yang menurut gue cukup quote unquote mulia gitu ya, dan I think if anyone's able to do that in Indonesia, Faza is one of them gitu. Faza and Juki is one of them menurut gue. Makanya gue ketika diajak oleh Gespec sebagai launchpad-nya, I'm more than happy to do so. Gitu. Kan gue emosional orangnya. Mellow.
Wow. Sebenarnya masih ada 1-2 pertanyaan. Tapi... Tanya aja nggak apa-apa. Enggak, waktunya nggak usah udah lewat dipikirin. jauh banget. Ini kalau tadi kan sempat kepotong ya. Ya udah nggak usah dipikirin. Hampir Tanya aja, nggak Nggak usah sih. dipikirin waktunya, santai aja. Apa? Anything else? No, enggak. Udah habis. Nggak apa-apa itu nanti urusan editor, suruh ngedit. Biarin, suruh mereka cepetin aja speednya 1,25. Jadi lu punya waktu tambahan 8 menit. Udah bodoh amat. Orang-orang juga pada pakai nonton dicepetin 1,5 menit, 1,5 kali. Ya udah, itu obrolan kita tadi bareng yang membacotnya banyak banget, gede banget, tidak kemana-mana. Betul sekali. Saya nggak bisa berhenti ngomong, susah. Makanya di Clubhouse laku. Tapi udah nggak bubar sih, udah sepi. Ya, udah sepi. Membacot di mana lu sekarang kan? Di tempat-tempat kayak gini. Makanya lo bikin podcast sendiri ya? Makanya gue bikin podcast sendiri, satu podcast 1,5 jam. Terus gue pernah syuting 1 hari 7. Anjir, Gila. niat. Oke, anyway, itu obrolan kita bareng Dwika Putra, comedian, entrepreneur, Your friendly neighborhood CEO. friendly neighborhood CEO. Thank you udah nonton semuanya. Thank you Debbie. Thanks Dwika. Thanks, Mas. I'll see you next episode. Bye. Zoom in. Zoom out. Subscribe, like, notify, and share. Yummy, yummy, get your food at the table. Serving up the best, ain't even funny how I am able to run my mouth, scream and shout, please a whole crowd. Get the ladies wet, drip, drip on their nightgowns. My drip colder than the night clouds. I'm saying shiver me timber, I'm worldwide like the iCloud. You'll always be my day one, day zero, and no one's no one. I'm nothing by my. Are you feeling it? The groove moving through your feet. Keep it simple like the ABCs. Can you feel it yet? Got you bouncing off your seat. Keep it going like 1, 2, 3. Come and breathe it in. Leave your worries at home and get entranced by the melody.